minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini bertemu kembali. Semoga Allah berikan keistiqomahan semua ya dalam belajar bahasa Arab. Harus tetap semangat dan jangan lupa bersabar ya. Kita enggak, belum. Bukan berarti nggak bisa, bukan berarti nggak paham. Sudah ada yang dipahami, sudah ada yang dibisai juga, cuma merasanya seperti yang belum. Tapi nanti kalau ternyata praktek baca Quran pasti sudah ada yang sedikit-sedikit sudah ada yang dipahami dari yang kita pelajari. Ya, intinya pokoknya istiqomah. Jangan lupa ikhtiarnya dan tawakalnya yang seimbang ya. Ikhtiar dan tawakalnya yang seimbang, berarti belajarnya semangat, untuk hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan lupa berdoa juga ya, minta diberikan kepemahaman. Jadi kita bersama-sama di sini saling mendukung. Ketika kita belajar bahasa Arab kita nggak bisa sendiri. Jadi memang harus saling menguatkan dengan teman-teman yang lain ya. Jadi saling menguatkan, saling mendukung dan saling membantu. Nggak bisa kita belajar bahasa Arab itu jalan sendiri gitu ya. Semoga Allah berikan keistiqomahan ya untuk semua ya. Tetap semangat kita belajar sampai akhir ya. Kita anggap ini adalah sebagai ibadah kita yang nanti akan menjadi amal jariah untuk kita ya. Kita mulai dulu pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan masih di Na'at Man'ut ya, menjelaskan lanjut Na'at Man'ut yang kita baru menyelesaikannya di mufrad, musanna. Kemudian untuk jama kita baru dua bentuk, jama mudzakkar salim dan jama muannas salim. Hari ini kita akan melanjutkan Na'at Man'ut dalam bentuk jama taksir ya. Untuk memahami jama taksir kita harus memahami dulu bentuk mufrad dan musanna. Jadi mufrad dan musanna tetap saya tulis ulang lagi ya Bu ya, seperti yang sebelumnya. Dan karena kaitan kita Na'at Man'ut itu harus ada kesamaan dari sisi i'rab, yaitu perubahan bentuk akhir, maka kita sesuaikan juga perubahan bentuk akhir ditinjau dari bentuk akhir memiliki tanda rafa yaitu marfu, memiliki tanda akhir nasab yaitu mansub, dan memiliki tanda akhir jar yaitu majrur. Yang pertama marfu yang punya tanda rafa, kemudian yang kedua dalam kedudukan mansub yaitu punya tanda nasab, yang ketiga majrur. Untuk isim ya, untuk isim punya tiga perubahan bentuk akhir. Nah, marfu, mansub dan majrur ini nama istilahnya dalam bahasa Arab adalah i'rab, yaitu perubahan bentuk akhir ya. Perubahan bentuk akhir itu kan nggak selalu sama ya. Memang bentuk dasarnya untuk marfu itu menggunakan dhamma, mansub menggunakan fathah, dan majrur menggunakan kasroh. Tapi ternyata nanti punya tanda-tanda yang lain yang kita sebut dengan tanda cabang. Untuk mufrad nanti dia menggunakan bentuk i'rabnya bentuk asli, marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasroh. Karena kita akan membuat contoh mufrad yang perubahannya ke jama taksir. Ada yang mau kasih contoh? Yasbahu, mana yasbahu? Berenang. Yasbahu as-samaku, ikan berenang ya. Kita coba dengan buat kalimat ini, yasbahu as-samaku, ikan berenang.
Di sini yasbahu kedudukannya adalah sebagai fiil, kata kerjanya berenang. Yang berenang siapa? Yang berenang adalah ikan. Maka ikan adalah fa'il. Kemudian mau kita rubah, yang berenang sekarang bukan hanya satu ikan. Kita rubah menjadi bentuk musanna. Tadi untuk mufrad tanda rofaknya adalah dhammah ya. Kenapa samaku kita marfu'kan, yaitu punya tanda akhiran rofa? Karena fa'il harus marfu. Fa'il harus marfu. Di antara tanda rofa adalah dhammah, gitu ya. Kemudian untuk musanna, untuk dua, perubahan dari tunggal, dari mufrad ke musanna kan sama ya. Mau berakal, tidak berakal, mudzakkar, muannas, perubahannya semua patokannya sama. Yaitu untuk marfu'nya perubahannya ada apa? Alif nun sebelum nunnya kasroh, sebelumnya fathah. Adapun tanda rofanya sendiri adalah alifnya ya. Mufrad tanda rofanya adalah dhammah. Dhammah ya. Dikasih rumusannya di sini. Dhammah itu berarti yang atas ya, yang marfu. Perubahannya 3. Yasbahu as-samaku menjadi as-samakani. As-samakani ada alif ya, menunjukkan bahwasanya isim musanna ini adalah marfu. Sebab kenapa? 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 Kurang besar. Kurang besar. Kaf kalau bersambung dengan alif bentuknya jadi seperti ini ya. Ini alifnya as-samakani. Ya. Karena kena lingkaran alif ya, jadi kayak hilang. Afwan. Yasbahu as-samakani. Yasbahu fi'il, kata kerjanya. Yang berenang adalah 2 ikan, maka 2 ikan ini adalah fa'il. Fa'il harus marfu, tanda rofaknya menggunakan alif karena musanna, gitu ya. Jadi kalau as-samakun nanti robnya fa'il marfu, tanda rofaknya dhammah. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Kalau as-samakani fa'ilun marfu, tanda rofaknya adalah alif. Kenapa pakai alif? Karena musanna, gitu ya. Sekarang masuk ke jamak. Untuk ikan, bentuk jamaknya menggunakan jamak taksir. Ini di atas langsung saya tulis jam'ut taksir ya Bu. Jam'ut taksir. Yasbahu as-samaku, yasbahu as-samakani. Maaf ya, saya geser dikit karena kita belum kasih naat. Kurang tempatnya nanti. Kurang tempatnya untuk naatnya. Sebentar. Nanti kalau numpuk-numpuk ada yang nggak kelihatan lagi. Jadi kita geser dulu. Salah, ini dapat papan tulis terbesar ini. Sama. Ini masih kelihatan alifnya?
Masih ya. Kenapa? Karena huruf kaf kalau bersambung alif bentuknya jadi seperti ini. Saya mau nandain alifnya ini loh. Gitu ya. Warna lain Gak usah dikasih belenduk dulu. Ya. As-sama fa'ilun marfu'un. Ya. Atau di sini ya, saya tandai di sininya. Tanda rofanya di atas ya. Ada warna lain ya. Nanti selesai nulis kita tandai dengan yang berbeda. Kemudian untuk jamaknya perubahannya menjadi jamak taksir. Menjadi yasbahu al-asmaku. Iya, jamak taksir. Ya. Jamak taksir, tanda rofanya dengan dhammah. Yasbahu al-asmaku. Jadi jamak taksir dengan mufrad, tanda rofanya sama ya, sama-sama dhammah. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. I'rabnya masih sama, yasbahu fi'il, al-asmaku fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa? Li'annahu jamak taksir. Gitu ya. Memahaminya seperti itu. Jadi al-asmaku adalah isim yang marfu ya, fa'ilun marfu'un. Fa'il, semua fa'il itu pasti isim ya. Fa'ilun marfu'un, tanda rofanya dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena dia masuk kategorinya jamak taksir. Ayo silakan, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Belum? saya Pak Ustaz. Yang namanya marfu itu i'rabnya itu banyak macam. Banyak macam gitu. Ada doma, ada alif, ada waw. Yang kita pelajari baru ini dulu. Nanti akan ada lagi yang lain. Sekarang kita yang pelajari baru sampai mufrad, musanna, jamak. Jadi kita baru dapatnya itu. Yang marfu baru dhammah, alif, waw. Baru itu ya. Ada lagi yang lain? Belum ada kan? Nanti ada lagi tanda yang lain. Jadi marfu itu tanda dasarnya yang aslinya adalah dhammah, yaitu pada bentuk mufrad ya dan jamak taksir. Nanti kalau nggak pakai dhammah berarti dia namanya pakai tanda cabang, gitu ya. Jadi ada tanda yang asli, ada tanda yang cabang. Tanda yang asli untuk marfu dhammah. Kalau nggak pakai dhammah, pakai alif misalnya atau pakai waw, oh berarti pakai tanda cabangnya, gitu ya. Yang mansub tanda aslinya fathah. Nanti kalau nggak pakai fathah, misalnya pakai iya atau pakai kasroh, oh berarti dia pakai tanda cabang. Yang majrur tanda aslinya kasroh. Yang nggak pakai kasroh, misalnya pakai iya atau ada juga yang pakai fathah, berarti dia pakai tanda cabang, gitu ya. Jamak itu bisa musanna, bisa. Oh enggak, musanna harus musanna. Tapi kalau jamak kemungkinan 3 bentuk: jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Dan bukan berarti setiap kosakata bisa kita masukkan, bisa kita buat ke jamak mudzakkar salim, sama kun, sama kani, sama kuna, gitu. Nggak bisa ya, nggak boleh sembarangan. Emang cara mengingatnya ya dengan menghafal. Kalau jamak mudzakkar salim kemarin kan untuk nama laki-laki, sifat laki-laki berakal. Kalau jamak muannats salim dia campur ya,
bisa untuk perempuan. Untuk perempuan semua dimasukkannya rata-rata ke jamak muannas salim. Kemudian benda-benda berakhiran ta marbutoh juga bisa dimasukkan ke jamak muannas salim. Kalau jamak taksir ini bisa untuk semua. Laki-laki berakal, perempuan berakal, benda-benda muannas muzakkar yang tidak berakal pun ada yang masuk ke jamak taksir. Makanya kenapa sistemnya menghafal. Cuma kita nggak boleh tuh, karena jamak ada 3 semuanya kita pakai samakun. Kalau jamak mudzakkar salim jadi samakuna, muannas salim jadi samakat, jamak taksir asma. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi caranya adalah dari banyak membaca gitu ya. Sampai ini bentuk marfu. Sekarang kita ke bentuk mansubnya dulu ya. Contohnya akal tuh, saya makan. Kalau akal tuh berarti kan ada fiil makan dan sudah ada fa'ilnya tuh yang artinya saya. Fa'ilnya sudah ada di domir ini ya. Kalau ini kan fa'ilnya berupa isim zohir. Kalau akal tuh fa'ilnya sudah ada di tasrif kata kerja ya, di tunya ini. Saya makan. Apa yang saya makan? Yang saya makan adalah ikan ya. Ya, asamaknya nanti jangan asamaku. Nanti saya dan ikan makan gitu ya. Sama-sama makan ikannya ya. Tapi karena asamak ini menjadi sesuatu yang dimakan, maka dia adalah maf'ulun bi. Maf'ulun bi i'rabnya harus mansub. Maf'ulun bi mansub. Untuk mufrad tanda nasabnya adalah fathah. Jadi kalau kita kasih domah ya salah, kita kasih kasroh salah. Dia harus pakai fathah. Karena bentuk tunggal mansubnya menggunakan fathah. Akaltu samaka, saya makan ikan. Yang makan siapa? Fa'il, saya. Yang dimakan adalah maf'ulun bih. Dan i'rabnya harus mansub. Tanda nasabnya pakai fathah. Jadi asamaka maf'ulun bih mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa? Karena mufrad. Gitu. Asamaka maf'ulun bih objek. I'rabnya mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa pakai fathah? Karena mufrad. Ya. Cuma satu ikannya ya, yang dimakan cuma satu. Akaltu samaka. Sekarang yang dimakan adalah 2 ikan. Jadi akaltu untuk musana kemarin tanda i'rabnya untuk nasabnya pakai iya menjadi sama kaini. Tandanya ini marfu dengan alif. Kemudian untuk ya dan nun kasroh. Sebelumnya fathah ya selalu untuk musanna. Ini untuk mansub dan majrur. Mansub dan majrur menggunakan huruf ya. Mufrad tadi dengan fathah ya. Tandanya akaltu sama kaini. Akalnya fiil makan, tu'nya fa'il saya yang makan, yang dimakan maf'ulun bih mansub. Tanda nasabnya bukan fathah, bukan kasroh, tapi huruf ya. Nggak saya lingkari Bu ya, khawatir nanti ada yang nggak kelihatan lagi. Tapi di atas ini sudah ada, ini ya, di atas sudah ada keterangannya. Akaltu samaka ini. Sekarang yang saya makan ikannya banyak.
Akaltu apa? Akaltu al-as maka, ya. Ini sama dengan mufrad. Akaltul asmaka, saya makan ikan. Ikan teri, ya. Jadi banyak. Akaltul asmaka. Jadi jamak taksir mansubnya menggunakan fathah. Jadi jamak taksir seperti mufrad, ya. Marfu dengan doma, mansub dengan fathah. Nanti majrurnya dengan kasroh. Ini nggak usah diharokati, ya. Sudah hafalkan tulisannya? Sudah bisa bacanya, ya. Akaltul asmaka. Hah? Insya Allah sudah hafal. Lama-lama nanti hafal sendiri. Ini dibacanya apa? Sudah hafal. Ya, lama-lama tanpa dikasih harokat. Sekarang dengan majrur. Kalau majrur apa, ya? Rogibal apa, ya? Kucing suka ikan, gitu. Rogiba ingin. Atau ada yang mau buat contoh apa? Kira-kira yang cocok ikannya jadi setelah harfu jar? Apa, Bu? Kucing makan ikan. Sudah jadi objek yang diletakkan setelah harfu jar. Apa, ya? Ikan di kolam? Enggak. Apa tuh? Coba. Ikan digoreng. Sebentar, saya lihat dulu. Apa yang pasti? Ayo ibu-ibu, biasanya ada aja idenya. Ikan di dalam kulkas. Nah, ini kita maunya ikannya yang terletak setelah harfu jar. Itu maunya ikannya setelah harfu jar. Angel. Di atas ikan, di ikan, dengan ikan. Oh, berarti saya Nggak pakai kata, nggak usah pakai kata kerja, ya. Apa, Bu? berenang dalam air gitu. Saya makan nasi dan ruzza wasamaka, jadi objek. Jadi objek. Bi itu dengan itu untuk yang digunakan. Kita nggak pakai kata kerja, ya. Ganti kalimat, ya. Atau ini azubabu. Zubab itu lalat. Lalat ada di atas ikan. Azubabu alas samaki. Iya. Gitu, ya. Azubabu alas samaki, ada ala harfu jar. As-samaki kalau ada harfu jar setelahnya pasti menjadi isim majrur. Ya. Kalau ada nggak pakai fiil kalau ini. Kalau ini jadi mubtada khobar, gitu, ya. Az-zubabu alas samaki. Ya, ini tunggal, ya, mufradnya dengan kasroh. Jadi as-samaki nanti kita i'rabnya isim majrur. Kita sebutkan dulu penyebab jarnya apa? Bi ala. Baru kita sebutkan tandanya. Tandanya adalah kasroh. Kenapa? Karena adalah isim mufrad, gitu, ya. Sekarang dengan musannanya. Az-zubabu alas sama kaini. Masya Allah, udah pada hafal.
majrurnya dengan huruf iya. Ya, adzubabu alas samaka ini. Sekarang jamaknya adzubabu alas alal asma. Alal asma maki. Tanda jarnya dengan kasroh gitu. Jadi jamak taksir tanda rofaknya dengan dhamma, tanda nasobnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasroh. Dia sama dengan isim mufrad selama dia bisa bertanwin ya. Jamak taksir selama dia kosakata yang masuk kategori bertanwin, marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Enggak, tunggal. Nanti kalau mau jamak azubabatu. Ya ikannya ditutup saya kalau mau ganti-ganti khawatir ibu-ibu bingung. Lalatnya jadi jamak. Saya khawatir nanti bingung azubabatu. Satu dengan gak apa-apa untuk sekedar contoh saja ya. Sekedar untuk contoh saja ya, untuk contoh dulu biar saya khawatir nanti jadi bingung. Itu dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini belum kita kasih naat. Hanya untuk kepentingan i'rabnya dulu ya. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak boleh karena dia terletak setelah harfu jar. Kalau setelah harfu jar berarti dia harus isim majrur. Menderita ya. Tapi kalau yang maf'ul itu menderitanya harus karena perbuatan. Maksudnya ada fiilnya. Ya, karena kan maf'ulun bi secara bahasa kalau diterjemahkan adalah objek penderita. Tapi menderitanya harus ada fiilnya, Bu. Gimana? Silakan ada yang mau ditanya? Ada diulangi artinya bahasa Indonesia yang jelas. Biar saya tahu. Artinya, yasbahu asamaku. Kita kalau ada kata kerja menerjemahkannya jangan kata kerjanya dulu ya, tapi fa'ilnya dulu biar nggak kaku dalam bahasa Indonesianya. Kita artikannya dengan ikan berenang. Tapi ini cuma satu ikan. Satu ikan berenang. Yang berenang kan ikan, ya, maka ikan adalah pelaku. Karena dia tunggal, maka tanda rofanya pakai dhamma. Fa'il teorinya harus marfu. Fa'il mau dalam bentuk mufrad, musanna, jam atau apapun, hukumnya selalu marfu. Nah, tinggal tanda rofanya yang beda-beda. Mufrad pakai dhamma. Jadi yasbahu samaku, satu ikan berenang. Yasbahu samakani, dua ikan berenang. Jadi samakani ada alif karena jumlahnya dua, musanna. Tanda rofanya pakai alif. Kemudian yasbahu alasmaku, ikan berenang. Ya, untuk yang ini akaltu samaka. Aku dulu, fa'ilnya dulu. Ya, jangan makan aku, tapi aku makan ikan. Makannya cuma satu. Saya makan satu ikan. Ya, diartikannya sayanya dulu, pelakunya dulu, Bu. Saya makan satu ikan, gitu ya. Meskipun nggak disebutkan satunya, tapi sudah paham maksudnya adalah satu karena bentuk mufrad. Akaltu samaka ini, saya makan dua ikan. Kemudian akaltul asmaka, saya makan ikan. Gitu ya. Sudah? Artinya ditambah itu boleh kan? Tambah apa, Bu?
Saya makan ikan-ikan itu boleh karena ini pakai ma'rifah. Itu ini boleh, silakan. Ya. Kemudian yang ketiga kalau mau kita ganti ya. Kalau mau kita ganti pakai kata kerja mungkin kita ganti rogiba ya. Belum dituliskan, Bu? Belum. Biar nanti lebih nyambung. Kita ganti nggak apa-apa ya. Rogiba, suka, senang, tapi tambahannya fi ya. Rogiba, siapa yang senang di sini? Al-kitu, kucing. Rogibanya fiil, al-kitunya fa'ilun marfu'un ya, kita ganti fa'ilun marfu'un. Rogiba al-kitu. Rogiba ini kalau mau kita artikan suka, kita tambahkan harfu jar fi. Kucing suka atau enggak suka sama ikan? Suka, berarti kita tambahkan fi. Kalau enggak suka kita tambahkannya an. Ya, kalau enggak suka rogiba al-kitu an ya. Tapi kucing kan suka ya, jadi kita tambahkannya fi. Nah, fi ini kan adalah harfu jar. Kalau ada harfu jar, isim selalu menjadi isim majrur. Gitu ya. Pokoknya kalau ada harfu jar pasti setelahnya ada isim majrur. Rogiba fis sama ki. Karena di sini tunggal, maka tanda jarnya pakai kasroh. Kucing suka ikan. Gitu. Ini nggak boleh kita sebut objek. Kenapa? Nggak boleh kita sebut maf'ul karena didahului oleh harfu jar. Gitu. Meskipun nanti i'rabnya akan ada menempati posisi objek, tapi kita belum, itu nanti jauh ya. Kalau sekarang jadi maf'ul terdiri dari harfu jar. bisa, tapi nanti ya belum saya ajarkan dulu. Ibu-ibu nanti tambah mumet. Karena nanti ada istilah fi mahali gitu ya. Kita belum belajar. Kalau sekarang fi samaki jar majrur itu dulu. Kalau ada harfu jar setelahnya isim menjadi majrur. Ya, biar tertanam dulu. Maf'ulun bih itu mansub gitu. Nanti fi samaki sibhul jumlah fi mahali nasbin maf'ul bi. Jadi belum diajarkan dulu, terlalu rumit ya. Gitu. Pokoknya kalau ada harfu jar setelahnya akan menjadi isim majrur. Kita artikan kucing, fa'ilnya dulu, kucing baru perbuatannya suka ikan. Fi-nya nggak usah diartikan karena rogiba dan fi satu kesatuan. Rogiba harokatnya. Gitu. Kalau jadi rogiba fi diartikan satu, artinya suka atau senang. Iya, karena fi-nya itu sebelum sesuatu yang disukai. Nanti kalau rogiba fil kiti, dia suka kucing, gitu. Ya. Jadi harfu jarnya itu diletakkan setelah sesuatu yang disukai atau yang tidak disukai. Rogiba fil kiti berarti dia suka, kan rogiba domir huwa ya, dia suka kucing. Tapi kalau saya rogibtu fil kiti gitu. Bukan sudah spesifik di ma'rifah ada terus apapun itu saya kadang suka. Yes, bahu as-samakun dijadikan tanpa alif lam samakun. tidak masalah ya. Nggak masalah. Boleh ya. Ma'rifah atau nakirah. Boleh ma'rifah atau nakirah. Tinggal konteks ketika berbicara aja. Misalnya kita memang lagi lihat ikan ya sebahus samak. Oh, ikan yang itu yang berenang.
Ma'rifah nakiro boleh pakai ma'rifah, boleh nakiro. Fa'il maf'ulun bi nggak ada ketentuan harus ma'rifah, nggak ada ketentuan harus nakiro, boleh. Suka-suka. Yang penting i'rabnya. Mau ma'rifah mau nakiro, kalau fa'il ya harus marfu. As-samaku atau samakun. As-samakaini atau samakaini. Al-asmaku atau asmakun, gitu. Itu nanti kan pengaruh kita berbicara. Iya, pengaruh kita berbicara. Yang penting pengaruhnya di situ. Jadi untuk fa'il maf'ulun bih nggak ada ketentuan ma'rifah dan nakirah. Yang harus pasti itu adalah i'rabnya. Fa'il harus marfu, maf'ulun bih harus mansub, gitu. Ya. Tapi kalau dalam percakapan biasanya kan dimatikan tuh belakangnya. Kalau percakapan nggak apa-apa, dimatikan. Contohnya yasbahus samak, yasbahus samakan, bisa dimatikan, nggak apa-apa dimatikan. Yasbahul asmak, boleh, silakan. Tapi kalau dari sisi penulisan untuk kaidah kenahu harus pakai harokat, gitu ya. Kalau percakapan justru kalau pakai harokat kadang agak aneh, gitu ya. Pasnya memang dimatikan akhirannya. Karena kalau percakapan harus pakai harokat, jadi nanti nggak muncul, nggak berani ngomong. Karena di sini muter dulu, ini mau ngomong, ini akhirannya apa, gitu ya. Akhirnya. Tapi kalau pengucapan ya boleh dimatikan. Ya contohnya kayak kita baca Quran kan kalau waqaf harokatnya dimatikan. Kalau bicara juga kan saat berhenti stop ya harokat kita matikan. Tapi kalau dalam ilmu penulisan ya semuanya harus sesuai, gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita tambahkan naat. Yang mana? Ini belum dijelaskan, belum diganti. Masya Allah, lupa. Rogiba al-kitu, kucingnya tetap satu ya. Al-kitu fis sama kaini. Rogiba al-kitu. Rogiba fiil, perbuatannya senang, suka. Yang senang siapa? Kucing. Fa'ilun marfu'un, ya. Marfu dengan doma karena mufrad. Fi-nya adalah harfu jar. Kalau ada harfu jar setelahnya akan menjadi isim majrur. Tanda jarnya bukan pakai kasroh lagi tapi pakai ya karena musanna, gitu. Jadi sama kayak ini nanti isim majrur dengan fi, tanda jarnya adalah huruf ya. Kenapa pakai huruf ya? Karena kategorinya musanna. Kucing suka 2 ikan. Sambil diperhatikan lagi nanti kalau ada yang mau ditanyakan ya. Kita tulis yang jamaknya dulu. Rogiba al-kitu fil asmaki. Nah, ini asmaki tanda jarnya pakai kasroh karena jamak taksir ya. I'rabnya sama semua Bu ya. Rogibanya fiil, al-kitu fa'il, fi harfu jar, al-asmaki isim majrur. Wa alamatu jarihi tanda jarnya kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena asma kategorinya jamak taksir. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Kalau tanya yang lagi contoh ya, saya udah semua memiliki kelas ini lagi kan gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti dulu nyelesain ini dulu Bu ya. Karena di situ nanti ada mudhof ilaih, nanti ibu pusing lagi.
Belum, nanti dulu ya, selesai mudhof dan mudhof ilaih nanti ya. Jangan khawatir, nanti akan sampai ke sana. Kita satu-satu dulu. Sekarang kita kasih naat ya. Kita kasih sifat. Yasbahu as-samaku, tunggal. Ikan yang apa? Al-kabiru. Yasbahu as-samaku. Sekarang kita mau tambahkan dengan yang. Kalau ada yang berarti susunannya nanti menjadi naat man'ut. Kosakata yang pertama akan menjadi man'ut. Man'utnya kita lihat dulu bentuknya. Alif lam mufrad dulu ya, mufrad. Kemudian yang kedua ada alif lam berarti ma'rifah. Nggak pakai tamar butoh berarti mudzakkar. Satu lagi terakhir i'rabnya marfu. Maka naatnya harus punya 4 hal ini, sama-sama mufrad, ma'rifah, muzakkar dan marfu. As-samaku al-kabiru. Al-kabiru sudah sama semua. Mufrad ya, ma'rifah, muzakkar, enggak ada alif, enggak ada tamar butoh dan marfu. Kalau sudah sama mengikuti man'ut, maka al-kabiru bisa kita sebut dengan naat. Nama kaidahnya naat man'ut, tapi bentuknya man'ut dulu baru naatnya. Ya. Gimana? Sampai sini? Ini kan masih mengulangi yang pekan lalu ya kalau mufrad musanna ya. Kalau ini kan mengulangi yang pekan lalu. Ini sudah berapa pekan kita ulang mufrad musanna ini sudah berapa pekan kita ulang ya. Yasbahu as-samaku al-kabiru. Musananya menjadi yasbahu. Saya naikkan dulu, maaf. Marfu'nya dengan alif ya. Yasbahu as-samakani. As-samakani kita lihat dulu bentuknya adalah musanna, kemudian ma'rifah, kemudian mudzakkar dan marfu. Maka naatnya juga harus bentuk yang sama. As-samakani menjadi al-kabironi. Ya, sudah sama-sama musanna, sama-sama ma'rifah. Ya, sama-sama mudzakkar, tidak ada alif lam dan sama-sama marfu. Maka susunannya nanti menjadi naat dan man'ut. Al-kabironi menjadi naat, as-samakani man'ut. Ya. Sama. Kemudian yasbahu al-asmaku. Ikan-ikan berenang, ikan-ikan yang gimana? Yang besar. Ibu-ibu, samak tuh berakal atau tidak? Tidak berakal. Nah, untuk yang tidak berakal nanti kita nggak usah pakai bentuk jamak, dan juga untuk jamak taksir. Sebelumnya kan sudah jelaskan ya, kita pakai bentuk tunggal dan muannas. Jamak taksir dan jamak yang tidak berakal kita menggunakan tunggal muannas ya. Maka al-asmak di sini kita lihat dulu bentuknya adalah jamak. Jamaknya kita tulis jamak taksir biar jelas. Jamak taksir. Kemudian ma'rifah. Dia muzakkar, tapi muzakkarnya saya lingkari karena kaitannya nanti ke jamak taksir. Kemudian marfu. Nah, catatannya untuk jamak taksir sifatnya nanti akan menggunakan
mufrad muannas, ya, mufrada muannas, ya, atau pakai mufrad muannas saja ya. Kemudian ma'rifahnya tetap harus sama, tetap ma'rifah. Muzakarnya tadi menjadi muannas ya, menjadi mufrad muannas. Ya. Marfu'nya tetap marfu. Gitu. Ya, jadi yang berbeda di sini ketika jamak taksir maka kita pakai bentuk mufrad muannas. Muzakarnya, kategori muzakarnya berubah menjadi mufrad muannas, sebabnya karena jamak taksir gitu. Jamak taksir pakai tunggal muannas. Yasbahu al asmaku al kabiratu. I'rabnya karena mufrad ya, marfu'nya dengan dhammah. Jamak taksir kan mufradnya juga dhammah ya, mufrad juga dhammah. Ayo sampai sini dulu. Naat dan man'ut harus selalu mengikuti, naat selalu mengikuti man'ut dari sisi jumlahnya mufrad musanna atau jamak, dari sisi kejelasannya ma'rifah atau nakiro, dari sisi jenisnya muzakkar atau muannas, dari sisi i'rabnya marfu, mansub atau majrur. Tapi ada pengecualian untuk jamak taksir dan jamak tidak berakal, ghairi akil. Catatan lagi di sini karena dia kasusnya jamak ghairu akil, tidak berakal. Tidak berakal ya. Karena dia tidak berakal maka dia nanti kesesuaiannya hanya pada di ma'rifah dari sisi kejelasan dan dari sisi i'rab ya. Kesesuaiannya nanti hanya dari sisi ma'rifah, atau saya oper Bu ya biar ibu-ibu ingatnya gampang tulisannya. Mudzakarnya berubah menjadi mufrad muannas ya. Ini yang berbeda. Adapun dari sisi kejelasannya ma'rifah maka dia tetap sama dengan ma'rifah. Dari sisi i'rabnya karena marfu maka sama, tetap marfu. Untuk jamak taksir maka sifatnya nanti nggak usah dirubah ke bentuk jamak, tutup dengan bentuk tunggal saja, tapi kita muannaskan menjadi al kabiratu. Dari sisi jamak taksir berubah mufrad muannas sudah sesuai. Dari sisi muzakkar karena dia tidak berakal ya dan jamak berubah menjadi mufrad muannasnya sudah sesuai, ada ta marbuthah di akhir. Dari sisi ma'rifah sudah sama, dari sisi marfu'nya i'rabnya juga sudah sama. Maka nanti al-kabiratu akan kita sebut sebagai naat, al-asmaku kita sebut man'ut. Naat sifatnya, man'ut yang disifati. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Ya, tafadhali. Akil dan kaidah akil itu bisa dipakai di jumlah fi'liyah. Bisa di jumlah fi'liyah. Nanti hampir ke semua kaidah. Kaidah jamak taksir, kaidah yang tidak berakal dan berakal masuk ke semuanya. Nanti kalau bikin mubtada khobarnya ya pakai tunggal muannas. Kalau pakai jamak taksir atau tidak berakal. Nanti pakai jumlah fi'liyah juga sama. Kata kerjanya pakai bentuk tunggal muannas juga pakai domir iya, gitu ya. Jadi sekarang kalau ada jamak taksir ataupun jamak yang tidak berakal kita hukumi dengan tunggal muannas. Itu dulu. Bisa nggak pakai bentuk lain? Bisa pakai jamak muannas, tapi kita sekarang fokus pada satu ini dulu. Dirubahnya ke tunggal muannas ya. Jamak taksir, jamak yang tidak berakal pakai tunggal muannas. Nanti masuk ke semua hal, baik itu
jumlah ismiyah, mubtada dan khobar, baik itu jumlah fi'liyah, fi'ilnya juga akan ikut tunggal muannas. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Belum ada? Kita lanjut ya. Akaltu as-samaka, saya makan ikan. Ikannya yang gimana? Ikan yang besar, maka menjadi al-kabiro. Ya, sudah sama ya? Enggak saya tulis lagi biar nggak terlalu penuh. Ya, sudah sama. As-samaka man'utnya, al-kabiro na'at. Na'at sudah ngikuti semua tuh, al-kabiro sudah ngikuti semua ke man'utnya, yaitu kata as-samaka. Sama-sama mufrad satu, sama-sama ma'rifah. Di sini ciri ma'rifahnya pakai alif lam. Sama-sama muzakkar, tidak bertamarbutah cirinya. Sama-sama mansub, yaitu di sini pakai tanda fathah karena bentuk tunggal. Ya, mansubnya karena tadi jadi apa? Objek, maf'ulun bih. Lanjut. Akaltu samaka ini al-kabiro ini. Al-kabiro ini adalah naat sifat untuk kata as-samaka ini. Jadi samaka ini adalah man'ut, kata yang disifati atau pemilik sifat. Sudah ada kesesuaian semua. Sama-sama musanna, sama-sama ma'rifah, sama-sama muzakkar, ya, dan sama-sama i'rabnya, yaitu mansub menggunakan huruf ya. Oh, kabiroi nih harokatnya, maaf. Nah, ada yang ditanyakan? Belum ada? Kita lanjut, Nastamir. Kita lanjut ya. Atau masih memahami dulu? Dijeda dulu sebentar. Akaltu al-asmaka, saya makan ikan-ikan yang besar. Kita mau jadikan al-asmaka ini menjadi man'ut, mau kita kasih na'at. Tapi karena asmak kasusnya dia jamak taksir, ya, dan dia juga tidak berakal, maka naatnya kita kasih pakai mufrad muannas menjadi al-kabirota. Kalau i'rab sudah sama mansub, ya, karena asmak jamak taksir, asmak tidak berakal, kita sifatinya dengan tunggal muannas. Silahkan dipahami dulu. Dipahami dulu sebelum kita lanjut. Ada yang mau tanya? Mungkin saya Ustazah, kalau yang mufrad sama musanna kan kata-katanya tetap. Yang jadi jamak itu perubahan itu mungkin yang masih bingung karena jamak kok kembali ke mufrad gitu. Tadi aturannya jamak taksir. Terus yang mempunyai i'rab seperti itu cuma kalau menjadi naat. Enggak jadi naat. Jadi tadi aturannya ya, ibu-ibu diingat aturannya. Jamak taksir ya. Yang jamak taksir dan jamak yang tidak berakal. Jamak taksir dan jamak yang tidak berakal, dia akan dihukumi dengan tunggal muannas, baik itu nanti kalau jadi sifat, kalau jadi jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, kita butuh khobarnya. Intinya selama dia jamak taksir ataupun jamak ghairi akil dihukuminya. Untuk sementara yang kita pelajari dihukumi dengan satu bentuk, yaitu mufrad muannas. Ada bentuk lain ada, tapi yang sekarang mufrad muannas, gitu ya. Jadi selama dia jamak taksir ataupun jamak ghairi akil, jamak yang tidak berakal, gitu.
Nanti contohnya kata as-saburatu, jamaknya kan muannas salim. As-saburatu. Papan tulis berakal nggak? Maka dihukuminya nanti tunggal muannas gitu. Intinya selama dia tidak berakal, kalau dia dalam bentuk jamak dihukumnya dengan tunggal muannas. Dan satu lagi, intinya kalau jamak taksir dihukumi juga dengan tunggal muannas. Sementara untuk jamak taksir itu dulu menggunakan tunggal muannas. Jamak taksir bisa nanti sesuai dengan domirnya masing-masing. Sekarang patokan kita menggunakannya yang satu bentuk ini dulu, yaitu tunggal muannas. Ya, yang jadi patokan sekalinya sebenarnya yang tidak berakal, gitu ya. Pokoknya selama dia tidak berakal, kategorinya bukan manusia, maka ketika berbentuk jamak dia kita gunakan tunggal muannas, baik itu nanti sifatnya, khobarnya, keterangannya, ataupun kata kerjanya. Kalau berakal sesuai. Kalau berakal sesuai. Yang tidak sesuai itu yang tidak berakal. Kalau berakal sesuai, laki-laki jamak ya pakai keterangannya ya jamak, kata kerjanya juga yang menunjukkan jamak, khobarnya juga nanti pakai jamak. Gitu. Muannas juga sama, kalau berakal perempuan ya, sifat perempuan yang berakal nanti sama, naatnya ya pakai jamak, khobarnya pakai jamak, kata kerjanya juga yang mengikuti sesuai. Gitu. Jadi yang agak berbeda itu hanya yang tidak berakal. Ya, patokannya di sini sebenarnya yang tidak berakal kita pakainya mufrad muannas. Adapun untuk jamak taksir nanti ada lagi pembedaan berakal dan tidak berakalnya, gitu ya. Tapi kalau sekarang intinya selama dia tidak berakal pakai tunggal muannas. Nah, silakan kalau yang mau ditanya dulu sebelum kita ke bawah. Dipahami dulu ibu-ibu. Yang masih ragu. Silakan yang masih ragu. Gimana? Lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Rogibal kitu fis samaki, ikan yang besar, fis samakil kabiri. Dengan kalau yang ini kenapa kok pakainya muzakkar? Karena kan bukan jamak. Ya. Kenapa asamaki kok pakainya kabiri? Kenapa nggak pakai kabiroti? Karena sama kan menunjukkan jumlahnya satu, mufrad. Jadi kalau mufrad itu ya naatnya harus sesuai, mufrad juga. Musanna naatnya juga harus sesuai, musanna juga. Tapi kalau jamak kita lihat nih, dia berakal atau tidak berakal. Kalau dia berakal maka naatnya sama, jamak dengan jamak. Tapi kalau dia tidak berakal maka naatnya kita kasih dengan tunggal muannas. Gimana? Jadi di sini as-samaki al-kabiri sama-sama mufrad. Karena apa? Karena naat man'ut. Ketentuannya kalau mufrad ya harus sama dengan mufrad ya. Roghibal kitu fis samakainil kabiroini. Dua ikan yang besar. Kabiroini naat, samakaininya man'ut. Kalau di sini sama-sama musanna. Kenapa sama-sama musanna? Karena naat harus selalu mengikuti man'ut dari sisi jumlah, gitu. Yang di akhir rogibal kitu fil asmaki al kabiroti. Di sini kenapa kok tiba-tiba berbeda? Al kabiroti kan tunggal. Udah gitu dia muannas. Tadi katanya naat harus sama jumlahnya. Mufrad dengan mufrad, musanna dengan musanna, jamak dengan jamak. Nah, ada kaidah yang berbeda untuk jamak yang masuk kategorinya jam'u ghairi akil. Untuk yang tidak berakal ketika dia berbentuk jamak, maka dia akan hukumnya berubah menjadi
mufrad, muannas, tunggal dan muannas. Ini kaidahnya, ya. Kaidahnya di sini yang berbeda. Kalau tidak berakal, hukumnya turun. Meskipun dia jamak, hukumnya turun ke tunggal dan muannas. Sampai sini bisa dipahami ibu-ibu? Nyambung? Nyambung ya? Maka di sini al asmaki karena tidak berakal, maka naatnya pakai tunggal muannas. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Ayo. Dipahami dulu. Pahami dulu sebelum kita melanjutkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ayo. Teman-teman yang aktif bertanya silakan bertanya. Biasanya yang lain agak sungkan nanya. Ayo. Biar jadi perwakilan. Iya. Mbak Anita. Yang mana tuh? Majrur jangan kita kasih maf'ul bih dulu, ya. Jangan ke sana dulu. Pokoknya yang majrur itu berarti harfu jar dan isim majrur. Fokus pada itu saja dulu. Ya. Yang maf'ulun bih nanti yang tengah itu ya, yang jadi objek. Yang tidak didahului harfu jar. Ada fiil, fa'il tidak didahului harfu jar, maka nanti jadinya maf'ulun bih. Tapi kalau yang ada harfu jarnya sementara kita i'rabnya tetap dengan harfu jar dan isim majrur. Fokus pada itu dulu. Itu nanti untuk tingkat lanjutan ya. Kalau yang di i'rab dengan maf'ul bih. Sekarang pokoknya kalau ada harfu jar berarti setelahnya adalah isim majrur. Yang mana Bu? Rogiba. Berubah maknanya. Rogiba kan fiil madi. Ya, fiil madi itu kan patokannya depan fathah, akhiran fathah. Kalau untuk domir huwa, ya. Yang tengah itu yang berubah-ubah. Ya. Bisa, di semua bisa. Makanya nanti penempatannya kalau sudah selesai penjelasan naat man'ut, penjelasan mudhaf dan mudhaf ilaih baru kita tempatkan nanti di jumlah fi'liyah, di jumlah ismiyah. Dia bisa ditaruh di mana aja. Jadi mubtada bisa, jadi khobar bisa, jadi fa'il bisa. Jadi fa'il bisa, jadi maf'ulun bih bisa, jadi isim majrur bisa di mana? Bisa. Yang ini maksudnya kasih jumlah ya? Ayo, Amarta mau tanya? Kalau dia berakal jamak taksir boleh pakai mufrad muannas, juga boleh pakai sesuai, gitu ya. Kalau di Al-Quran itu kan banyak tuh, qolatil yahudu wan nasara, qolat itu kan kata kerja domir tunggal muannas. Tapi nasara, yahud itu kan jamak taksir. Gitu. Boleh. Wah. Jadi untuk jamak yang maksudnya kalau sekarang menyesuaikan. Kalau sekarang patokannya cukup di kalau ada jamak tidak berakal, kita pakai hukum tunggal muannas. Itu dulu, ya. Yang tidak berakal. Silakan yang mau tanya lagi. Naat man'ut, naat harus ngikuti man'ut dari sisi tadi, dari sisi jumlah mufrad, musanna dan jamaknya. Tapi ada pengecualian pada jamak yang masuk kategori tidak berakal. Benda-benda yang tidak berakal
nanti dia naatnya bukan berarti ikut bentuk jamak lagi seperti man'utnya, tapi dia ikut hukum tunggal mu'annas. Sementara itu dulu. Kenapa? Rumusnya itu ya. Sesuai. Betul. Ya, kuncinya sekarang, untuk sekarang kuncinya patokannya pegangannya di tidak berakal dulu. Ya, untuk sekarang patokannya supaya gak bingung pada yang tidak berakal dulu. Ya. Yang tidak berakal pakainya tunggal muannas, dan kita pakainya satu bentuk ini dulu. Ada bentuk lain ada, tapi kita pakai yang satu ini dulu. Yang tidak berakal jamaknya, yang tidak berakal pakai tunggal muannas itu dulu. Pakai itu saja dulu patokannya. Ya. Kaidahnya banyak tapi sedikit-sedikit bertahap ya. Ayo yang mau tanya lagi, dipahami dulu naat dan man'ut. Ibu-ibu, naat juga nanti ada macam-macam gitu, ada macam-macam. Ini kita baru pelajari yang i'rabnya tuh muncul, yang muncul a, i, u, muncul alif, muncul ya, muncul wawu, masih yang itu. Jadi masih basic banget gitu ya. Nah, ini dasarnya ini dulu yang perlu dikuatkan ya. Nah, yang dasarnya ini dulu yang dipahami. Jadi untuk sekarang itu patokannya adalah memahami yang namanya naat selalu mengikuti hukum man'ut. Dari sisi i'rab dulu. Kalau marfu berarti dengan marfu. Dari sisi muzakkar berarti muzakkar dengan muzakkar. Dari sisi ma'rifah dan nakirohnya, ma'rifah dengan ma'rifah di sini. Dari sisi jumlahnya mufrad dengan mufrad. Hanya ada pengecualian dari sisi jumlah ya. Kalau biasanya kan naat man'ut mufrad, naat mufrad. Man'utnya musanna, naatnya musanna. Man'utnya jama, naatnya juga jama. Tapi ada pengecualian, yaitu pada kosakata yang masuk kategori tidak berakal. Untuk yang tidak berakal, bentuk tunggal dan musannanya tetap ngikut. Ya, untuk kosakata yang tidak berakal, bentuk tunggalnya tetap ngikut, man'utnya juga tetap ngikut man'ut. Jadi sama-sama tunggal. Musannanya tetap ngikut juga. Yang tidak berakal ya. Kalau man'utnya musanna, naatnya juga ikut musanna. Tapi pada jamaknya saja dia yang berbeda. Kalau man'utnya jamak tidak berakal, naatnya nggak boleh ikut-ikutan jamak juga. Naatnya dia harus berubah jadi tunggal muannas. Itu dulu yang harus dikuatkan ya. Nanti akan muncul pengertian yang jangan diartikan dengannya, jangan diartikan dengan ini, itu adalah muncul maknanya yang ya. Jangan diartikan yasbahu as-samaku al-kabiru, ikannya besar berenang, jangan. Atau ikan itu besar berenang, jangan juga, nggak cocok karena nanti merubah kaidah. Yang ini cuma cocok diartikan dengan yang ikan yang besar berenang, gitu ya. Jadi antara naat dan man'ut munculkan makna yang. Ini biar kita paham betul kaidah naat dan man'ut. Karena kalau nanti munculnya bukan yang, akan berubah lagi kaidahnya. Gitu. Kaidahnya bukan naat man'ut. Kalau misalkan diganti ikan yang enak gitu gimana? Dimakan. Aku akan boleh. Yasbahu as-samaku al-jamilu, tinggal diganti.
yang berenang. Ikan yang bagus itu berenang gitu. Tapi antara naat dan man'utnya munculnya kata yang. Kalau sifat bebas Bu, mau yang besar, yang kecil, yang bagus, yang jelek, silakan untuk sifat. Ayo. Sifat. Silakan yang mau bertanya. Ayo Bu, ditanyakan lagi Bu, biar teman-teman yang belum paham nanti bisa nyambung lagi memahaminya. Ayo silakan ditanya. Sudah? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lihat dari Al-Quran sedikit ya. Ini boleh dihapus? Boleh ya, biar kita lihat Quran tapi kita tulis biar ibu nggak ngeraba-raba ya. Kita dihapus semua aja Mbak. Alhamdulillah. Di dalam alhamdulillahirabbil alamin nanti naatnya itu ke ayat setelahnya Rahmanir-Rahim, tapi terputus oleh mudhaf. Saya khawatir ibu-ibu nanti stres duluan. Karena belum ada beberapa kaidah yang belum dipelajari. Khawatirnya habis ini nggak mau masuk lagi karena keberatan. Nanti Pur ya, sabar. Pur ikut terus loh, biar nanti dapat ya saat kita irob alhamdulillahirabbil alaminnya. Kebiasaan mengajar ingin tahu nanti menjelaskan itu. Oh gitu ya nanti. Karena nanti di dalam alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim nanti itu nanti akan ada kaidah-kaidah yang belum kita pelajari. Kesannya kayaknya itu gampang banget, itu surah yang sudah kita hafal luar biasa. Tapi ternyata kaidahnya itu sudah ada beberapa kaidah yang belum kita pelajari. Nanti pokoknya kalau belum jelasin mudhaf ilaih belum saya masuk ke situ. Ya, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Kalau sekarang kita surah Al-Fatihah Bu Pur sekarang, tapi ayat ke-6 Bu Pur. Ihdinas siratal mustaqim. Saya tulis ya. Kita nggak bahas semua ayat, cuma yang ada naat man'utnya aja ya, sedikit-sedikit. Ihdina artinya ini adalah fiil, tunjukkan kami. Fiilnya fiil amr ya, fi'lul amri. Fiil amr perintah. Ihdi fiil amr perintah, fiil amr itu kan perintah ya. Tapi kalau dari yang rendah kita manusia kepada Allah itu kita nggak merintah, tapi kita meminta doa, memohon kepada Allah. Fi'lul amr, di dalam fi'il amr ini nanti sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah domir anta, yaitu kembali kepada Allah. Ya, fa'ilnya sudah ada, yaitu domir anta kembali kepada Allah. Engkau tunjukkanlah, gitu ya. Engkau tunjukkanlah. Nah, kami ini nanti jadi objek Bu. Ini belum saya jelaskan detail ya. Maf'ulun bih ini adalah maf'ulun bihnya na, yang artinya kami. Ya. Perbuatannya apa? Petunjuk. Yang ngasih siapa? Fa'ilnya anta, engkau. Yang dikasih siapa? Kami. Nahnu. Nah, di sini ya. Ihdina sudah ada fiil, fa'il, maf'ulun bih. Gitu. Fa'ilnya mustatir gak kelihatan, anta, engkau ya Allah, gitu ya. Nah, maf'ulun bihnya di sini maf'ulun bihnya ada dua. Tunjukkan
kami, tuntun kami, gitu ya. Ihdina itu artinya tunjukkan kami atau tuntun kami. Artinya tuntun bawa kami, gitu ya. Karena di sini nggak ada ilah. Kalau ilah tuh kita nanya arahnya pasar di mana. Itu kalau pakai ilah seperti ungkapannya seperti itu ya. Kita minta ditunjukin arah, kita pakai tambahin ilah. Tapi kalau nggak ada harfu jarnya ilah, berarti ini kita minta dituntun, minta dibawa. Berarti nggak mungkin ke sasar, gitu ya. Kalau kita nanya, minta ditunjukin arahnya kemana, belok kanan, belok kiri, kadang kita masih kesasar, kadang masih nggak nyampe. Tapi kalau sudah minta ditunjukin, dituntun, dibawa, nggak pakai harfu jar, berarti pasti sampai, gitu ya. Jadi yang kita minta nih, kita minta dibawa, minta dituntun ke jalan yang lurus. Jadi nggak mungkin kesasar, gitu ya. Kenapa di sini nggak pakai ilah? Ini menunjukkan kalau kita minta sama Allah, mintanya dibawa, dituntun langsung, nggak mungkin kita ke sasar, pasti kita akan sampai ke namanya siratal mustaqim, gitu. Ihdina, objeknya siapa? Yang minta dibawa, dituntun, dikasih petunjuk ini siapa? Nah, kami, kita ini ya. Nah, as-sirata ada isim yang mansub. As-sirata ini objek juga, tapi dia objek kedua, gitu. Jadi objek itu kadang nggak cuma satu, ya banyak bisa, ya. Tunjukkan kepada kami atau bawalah kami, tuntunlah kami kemana? Ke jalan yang lurus. As-sirata maf'ulun bi. Maf'ulun bi kan harus mansub. Di sini tanda nasabnya pakai fathah. Kenapa pakai fathah? Karena mufrad, tunggal. Jalannya kan cuma satu, sirat. Karena bentuk tunggal mufrad, maka mansubnya, tanda nasabnya pakai fathah, ya. As-sirata kita lihat kategorinya. Kalau beralif lam berarti ma'rifah. Tidak ada tamarbutah berarti muzakkar. I'rabnya fathah, mufrad kalau pakai fathah berarti mansub. Maka kalau ada kata setelahnya yang punya ciri sama-sama mufrad, sama-sama ma'rifah, ya, sama-sama muzakkar, tidak ada tamar butohnya, dan sama-sama mansub mustaqimah, maka kalimat ini akan cocok kita sebut dengan kaidah na'at. Kata yang kedua na'atnya, kata yang pertama man'ut. Maka kita bisa kasih pengertian yang jalan yang lurus, gitu. Gimana? Insya Allah. Siratal mustaqim nanti nggak boleh kita i'rab seperti itu. Hanya yang ini saja. Makanya ini saya tulisnya na'at, ini man'ut, gitu. Semuanya itu jadi satu, bukan ya? Ya, kalau secara bahasa sih masih bisa ya, tapi nanti kalau kita meng-i'rab dari sisi nahwu sampai sini aja. Yang ini namanya nanti na'at. Na'at untuk kata as-sirata, gitu. Itu kalau dari sisi i'rab nanti. Ya. Itu nanti ya. Nanti tambah bingung. Surahnya kita yang ibu-ibu kita sudah pada hafal aja. Surah An-Nas. Di surah An-Nas itu ada na'at man'ut di ayat keempat. Syarril waswasil ya. Ada min harfu
jar, syarri isim majrur, al-waswasi ini nanti dia majrur karena mudhof ilaih, kita belum belajar. Ya, kita belum belajar. Jadi saya cuma jelaskannya. Al-waswasi kalau kita lihat dia isim waswas ini mufrad. Kenapa? Ada dia majrur tapi kita belum saya jelaskan dulu, nanti majrurnya karena jadi mudhof ilaih. Ya. Cuma yang kita perhatikan di sini majrurnya dulu. Mufrad kalau punya tanda kasroh berarti majrur. Kemudian al-waswas pakai alif lam ma'rifah. Tidak ada tamar butohnya berarti muzakkar. Mufrad tandanya kasroh berarti majrur. Kemudian kata setelahnya ada yang memiliki ciri yang sama-sama mufrad, sama-sama ma'rifah, sama-sama muzakkar, tidak ada tak marbutoh, dan sama-sama majrur. Kalau sudah sama seperti ini, kata yang kedua naat, kata yang pertama menjadi man'ut. Maka kita artikan yang dari kejahatan al-waswas. Waswas itu artinya suara pelan, ya, suara pelan yang membisik gitu ya, itu namanya waswas. Ya, suara yang samar sekali yang membisikkan. Nanti bisa diartikan juga dengan apa tuh namanya yang terbersit di hati nurani, di pikiran, itu waswas ya. Al-khonnas, khannas itu artinya dia kadang muncul, kadang sembunyi, kadang maju, kadang mundur, itu namanya khonnas. Kalau di Al-Quran artinya bersembunyi gitu ya. Bersembunyi kan nanti bisa jadi muncul. Sembunyi itu ya kadang maju, kadang mundur, itu ya khonnas. Jadi dari waswas, bisikan, al-khonnas yang bersembunyi gitu. Dan ini kita artikan dengan yang karena kaidahnya sama ya, sudah mengikuti semua, naatnya sudah mengikuti man'ut. Kalau sebab majrurnya belum saya jelaskan dulu ya, karena kita belum masuk ke mudhof ilaih, meskipun dulu pernah kita jelaskan singkat mudhof ilaih. Ayo silakan, ada yang mau tanya dulu? Fiil dan fa'il. Maf'ulun bih kita. Maf'ulun bih kedua. Tapi setelah menjadi ihdinas sirata al-sirata al-mustaqimah kan makhluk. Kalau diirobkan itu maf'ulun binanya maf'ulun bi, sirata maf'ulun bi, mustaqimah tidak boleh. Enggak, kalau dari sisi nanti kalau dari sisi i'rab dia yang satu man'ut, satu naat. Yang man'ut jadi maf'ulun bih, yang naat nanti ngikut hukum gitu. Nanti kalau belajar enggak satu-satu. Iya, memang nanti kalau di gitu ya. Jadi hanya karena kan naat itu hanya sifatnya saja. Kita minta ditunjukinnya kemana? Ke jalan. Nah, yangnya itu kan sifat jalan tersebut, gitu. Gimana? Sudah? Paham tuh, alhamdulillah. Ibu-ibu coba sekarang buka lagi surah Al-Qari'ah, Bu, Al-Qari'ah. Di Al-Qari'ah, coba ibu-ibu dapat tidak di ayat 4 mana naat man'ut? Sudah buka? Ini surahnya yang kita hafal aja ya. Dan ini hanya untuk mengisi waktu, nggak nambah kaidah. Rencananya hari ini mau mengerjakan yang di buku, tapi waktunya nggak cukup juga ya. Ke depan saja. Iya, Ustaz. Ayat 4 ada enggak? Coba. Enggak, sekarang. enggak jadi PR dulu, Bu Pur. Ada kalfarosil.
mabsusi. Ya. Ada ka. Kalau ka di sini kita sudah belajar ka adalah harfu jar. Aslinya ka dan al-farosi. Ya, aslinya ka dan al-farosi, tapi penulisannya kaf digabung dengan alif, lamnya terpisah, maka jadi seperti ini, kal farosi mab susi. Ya, seperti laron yang berterbangan. Ya, ka berterbangan, ka-nya harfu jar, maka farosi adalah isim majrur. Kalau man'utnya berupa isim majrur, maka naatnya juga majrur. Di sini sudah ada kesesuaian semua, ma'rifah, muzakkar, mufrad, majrur dan majrur. Maka naat man'ut kita kasih pengertian ya. Ya. Dan selanjutnya ada juga kal'inil manfus. Artinya apa? Kal'inil manfus seperti bulu-bulu yang berterbangan. Ya. Kal'inil manfus. Ya. Sama-sama majrur, sama-sama ma'rifah muzakkar. Kal'ihnil manfus. Ada lagi deh setelahnya. Coba lihat lagi. Lihat, ada yang dapat fi 'ishatin radiyatin. Ya. Ada fi harfu jar. Kalau ada harfu jar setelahnya yarhamukillah isim majrur. Isyatin tanda jarnya di sini menggunakan kasroh karena mufrad. Sekarang isyatin kita lihat ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Muannas muzakkar? Muannas. Dan mufrad. Ya. Maka kata setelahnya juga kalau kita dapati sama, yaitu sama-sama rodiyatin majrur. Ya. Sama-sama nakiro, cirinya tidak beralif lam. Ya. Sama-sama muannas, ada ta'mar buto dan sama-sama mufrad. Maka rodiyah kita sebut dengan naat, isatin kita sebut dengan man'ut. Iyan. Kehidupan yang memuaskan, gitu. Fi aisatin rodiyah, di dalam kehidupan yang memuaskan, ya. Hidup yang melegakan, hidup yang memuaskan. Ya. Ibu-ibu perhatikan ayat terakhir. Ayat terakhir menurut ibu-ibu naat man'ut bukan? Narun hamiyatun. Menurut ibu-ibu naat man'ut enggak? Enggak. Muzakkar sama muannas ya. Gini. Kosakata yang bertamar buto itu ciri muannas. Tapi kan nggak selalu ada tamar buto berarti muannas. Contoh nama laki-laki atau jamak ikhwatun itu kan ada tamar buto tapi ternyata dia muzakkar. Nah begitu juga kosakata yang nggak ada tamar butohnya bisa jadi ternyata dia adalah muannas. Ada beberapa kosakata tidak bertamar buto dimasukkan ke muannas ya. Di antaranya adalah nar, api atau neraka, jahanam, neraka jahanam itu juga nggak ada tamar butoh tapi disifati dengan muannas. Langit, as-sama'u, bumi, al-ardu, itu. Kemudian matahari,
Asyamsu dimasukkan ke dalam muannas meskipun tidak ada ta' marbutohnya. Nah, jadi narun meskipun tidak ada ta' marbutohnya tapi kategori dia adalah muannas ya. Muannas. Hamiyah muannas. Narun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Hamiyah juga nakirah. Narun mufrad. Hamiyah mufrad. Narun i'rabnya apa ini? Marfu. Hamiyah juga marfu. Berarti sudah sesuai semua ya? Sudah sama, semuanya sudah sama. Maka pernah saya ingatkan ya, mengingatnya bukan ta' marbutoh dengan ta' marbutoh. Nggak pakai ta' marbutoh dengan nggak pakai ta' marbutoh, tapi muannas, muannas, muzakkar, muzakkar. Mengingatnya bukan alif lam dengan alif lam, nggak pakai alif lam dengan nggak pakai alif lam, tapi mengingatnya nakiroh dengan nakiroh, ma'rifah dengan ma'rifah, gitu ya. Kalau mufrad sudah sesuai ya. Kemudian mengingat marfu, tanda i'rab juga bukan domah dengan domah, fathah dengan fathah, kasroh dengan kasroh, tapi marfu dengan marfu, mansub dengan mansub, majrur dengan majrur. Nah, ini semua sudah sesuai, maka bisa kita artikan yang hamiyah menjadi na'at, narun menjadi man'ut. Gitu. Ya. Ma'rifah kan tadi patokannya bukan contoh. Tadi kan kaidahnya jangan mengingatnya alif lam dengan alif lam, tanpa alif lam dengan tanpa alif lam, tapi ma'rifah dengan ma'rifah, nakiro dengan nakiro. Karena kalau nakiro memang cirinya cuma satu, nggak pakai alif lam. Tapi ma'rifah itu ada ma'rifah tapi nggak pakai alif lam. Di antaranya adalah nama. Ya, contohnya kita mau kasih nama Ali. Ali meskipun tidak beralif lam masuk kategori ma'rifah. Kenapa? Karena dia isim alam. Ya. Dia isim alam. Maka kalau mau kita mau kasih na'at, na'atnya juga harus pakai ma'rifah. Gitu. Aliyun. Ali yang gimana? Ali yang juara. An-najihu. Ya, kita kasih ma'rifah dengan alif lam. Kalau kita buat seperti ini, aliyun an-najihu, Ali yang juara, Ali yang lulus, ya. Maaf, artinya baru sampai Ali yang lulus. Itu kenapa? Belum ada keterangannya. Gitu. Masih na'at man'ut saja. Belum ada keterangan. Tapi kalau nanti kita buatnya dengan nakiro, aliyun ma'rifah. Kemudian kata setelahnya kita kasihnya nakiro, najihun. Nah, yang ini enggak. Ini kan berarti ada perbedaan ya. Alinya ma'rifah, najihunnya nakiro. Kalau ada perbedaan seperti ini, enggak boleh kita artikan yang. Yang kita artikan yang itu kalau ada persamaan. Kalau yang ini nanti boleh kita kasihnya maknanya ini, itu, atau adalah. Ali itu juara, Ali itu lulus, selesai, jadi kalimat sempurna. Ini nanti ibu-ibu gak usah khawatir. Ini nanti akan saya jelaskannya setelah kita selesai na'at man'ut dan mudhof ilaih. Kita akan bandingkan mubtada khobar, na'at man'ut dan mudhof ilaih. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti ketika masuk ke pembandingan, ya kita akan jelaskan ulang lagi. Gitu. Ya. Akan kita jelaskan ulang lagi. Gitu ya. Jadi nama-nama itu meskipun nggak pakai alif lam kategorinya ma'rifah. Jadi kalau mau kita kasih sifat ya kita ma'rifahkan. Makanya jangan patokannya alif lam dengan alif lam, nggak pakai alif lam dengan nggak pakai alif lam. Fatimah.
Fatimatu as-solihatu, Fatimah yang solihah itu. Kalau ini berarti Fatimah yang solihah itu belum ada keterangan, masih titik-titik. Tapi kalau kita buatnya, kalau ini kan ma'rifah dengan ma'rifah. Tapi kalau kita rubah Fatimatu yang ma'rifah, yang ma'rifah kita sandingkan dengan yang nakiro, solihatun. Ini nggak boleh kita kasih yang. Kenapa nggak boleh dikasih yang? Sudah beda nih. Bukan ma'rifah sama ma'rifah, nakiro dengan nakiro, tapi satu ma'rifah satu nakiro. Maka pengertiannya nanti akan munculnya tadi ini, itu, atau adalah. Cari yang cocok yang mana. Fatimah itu solihah, sudah selesai. Nggak ada yangnya, jangan dikasih yang. Bukan Fatimah yang solihah itu. Ini artinya Fatimah itu solihah. Iya, betul Bu, karena dia pakai nakiro. Ya, nanti gak usah khawatir, akan kita jelaskan ya sedikit. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri. Gak ada PR dulu babnya. PR-nya menulis aja dulu, memahami saja ya. Pekan depan kalau ada yang masih mau ditanyakan dari Naat Man'ut, ditanya lagi silakan ya. Tapi yang mubtada khobar dan idhofah nanti selesai tuntas Naat Man'ut penjelasannya. Ya. Nanti kalau baca Quran jangan lupa ya. Berarti PR-nya untuk diri sendiri. Kalau pas baca Quran cari mana Naat Man'ut untuk diri sendiri. Oh, memang nggak apa-apa, mesti ada dalam sepekan ini, dari hari Selasa ini sampai ke Selasa depan pasti nanti akan dapat. Oh, ini Naat Man'ut pasti ada satu. Tapi itu kalau ngaji ya, kalau baca Quran. Kalau nggak ngaji ya nggak tahu. Ya pokoknya nanti usahakan sampai ke Selasa depan harus dapat pas baca Quran ini Naat Man'ut, harus dapat ya, karena harus dipraktekin, sudah kita pelajari ya. Gak ada yang ditanyakan lagi Bu? Sementara sudah cukup. Semoga Allah mudahkan. Hari kan mendekati bulan Ramadan. Kan kalau Ramadan itu kan kita bicara jus. Hari ini Mas jus. Jadi kan benar kata. Setelah kita jus ini kan harus diterapkan. Otomatis kalau tidak, karena kita bicara jus tadi, ada bawah sampai nggak ada Ramadan. Sama itu bawah kan juga cuma jujusan. Mindset ini pertama saya pribadi, sekarang saya sehari satu ayam untuk saya ini untuk saya nggak masuk di jus karena saya mau rokok hanya baru 5 aja, sehari saya nggak bisa jus. Gini apa? Untuk Ramadan ya Bu ya. Bulan Ramadan itu kan syahrul Quran, jadi memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, lihat lagi kebutuhannya ibu-ibu. Untuk yang sudah bisa baca Arab, sudah lancar bacaannya, atau mungkin sudah hafal Al-Qurannya juga. Kemudian juga dia bisa, karena dia bisa bahasa Arab, maka dia bisa paling tidak memahami ayat tersebut. Ya perbanyak bacanya. Hatamnya ya, perbanyak bacanya. Untuk yang belum masuk ke level itu, bacanya tetap harus berkualitas, jangan kejar banyaknya. Untuk ibu-ibu yang baru mulai belajar, jadi cara kita meningkatkan kualitas kita dengan Quran itu bukan di banyak baca. Tahapan paling rendah interaksi dengan Al-Quran itu baca. Selanjutnya hafal.
selanjutnya memahami. Jadi kita tingkatkan kualitas kita. Paling enggak kalau memang kita sudah belajar bahasa Arab, sudah lancar, terus kita pengen memahami interaksi kita lebih, ya ada waktu untuk memahami, mempraktekkan bahasa Arab kita juga. Jangan dianggap nanti pahala saya berkurang. Enggak, Bu. Baca Quran itu satu huruf kan dapat 10 pahala. Ibu-ibu kalau mempelajari i'rabnya, memahami itu satu huruf bolak-balik ibu-ibu baca terus. Pahalanya sudah double-double. Belum lagi nanti ada tingkatan lebih, memahami. Paham itu lebih penting dari sekedar baca. Itu nanti pahalanya beda lagi. Pahalanya ada pahala menuntut ilmu, ada pahala belajar, ada pahala mengamalkan. Tapi paling tidak hatam. Usahakan untuk tetap hatam ketika di bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi saat ibu-ibu belajar bukan berarti nanti pahala saya sedikit nih karena saya hatamnya nanti paling cuma sekali 2 kali. Jangan bayangkan pahala hatamnya jadi kurang, tapi bayangkan setiap kali ibu-ibu alhamdulillah, apa ini ya Ma'rifah, ngulang lagi alhamdulillah, itu sudah berapa huruf itu diulang-ulang terus. Itu dari pahala bacanya yang seperti kita ngejar hataman. Belum nanti pahala tambahannya. Kita niatkan lagi tolabul ilmi, kita niatkan lagi belajar ya, kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari, berusaha memahami, itu pahalanya tambah double-double lagi. Gitu. Ya antara ahli ibadah dengan orang yang berilmu, derajatnya tinggi orang yang berilmu. Ya sama seperti itu. Membaca kan berarti ibadah, mentok di situ saja. Tapi kalau ditambahkan dengan ilmu, beda lagi. Gitu ya. Memang itu Ustazah, saya sendiri ya, saya itu kalau mau belajar ilmu satu ayat aja, biasa 1 jam Ustazah. Bisa 1 jam. Yang saya tadi kalau saya baca Al-Quran itu sudah setengah jam. Jadi saya bingung mana nih gitu. Tapi interaksi kita, kualitas dengan Quran itu kan meningkat, pasti punya tingkatan pahala yang berbeda. Gitu. Ya. Gitu ya. Tapi kalau memang bacaan sudah lancar, bahasa Arab juga sudah paham, ketika baca tuh ya langsung nyambung, paham. Paling nanti kalau ada beberapa kosakata yang nggak paham bisa lihat langsung ke terjemah. Itu silakan terus memperbanyak interaksi dengan Qurannya, terus diperbanyak, bacanya diperbanyak. Tapi kalau untuk yang masih tahapan ya ngajinya masih belum, kurang bagus, terus maknanya juga masih belum tahu, usahakan punya waktu di bulan Ramadan untuk memahami. Karena kan di bulan Ramadan itu perintahnya tadarus itu ada saya tadarusu, saling mempelajari, ada interaksi dengan yang lain, saling mempelajari, membahas ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan sekedar baca tok, nggak sampai di situ poinnya, tapi dengan mempelajari sehingga kita paham maksud ayat ini tuh apa, gitu ya, gunanya apa. Ya, sudah Bu? Ya. Nah, sekarang kan sudah belajar ditingkatkan. Paling tidak dalam 1 hari adalah 1 ayat yang ibu-ibu pahami betul. Ya. Paling enggak 1 ayat ibu-ibu punya poin khusus dari 1 ayat ini, enggak sekedar hanya baca. Gitu. Boleh. boleh silakan dibuat program seperti itu ya. Dilihat kebutuhan masing-masing, disesuaikan dengan pribadi masing-masing. Yang enggak, tapi kalau yang belum belajar bahasa Arab ibu-ibu ya, tadi kan yang sudah belajar bahasa Arab. Kalau yang belum belajar bahasa Arab ya sudah banyak baca gitu ya. Kalau belum belajar bahasa Arab, intinya mengisi waktu dengan Al-Quran. Ya bukan banyak-banyakan dibaca saja, tapi interaksi kita dengan Al-Quran itu seberapa lama dan seberapa berkualitas gitu. Ya. Apa Ustazah, kan baca juga harus nggak boleh cepet-cepet. Baca juga nggak boleh cepet-cepet, harus betul tartil. Ya. Pokoknya jangan gini Bu ya.
kita tuh sebagai umat Islam, kualitas tuh lebih utama daripada kuantitas gitu. Daripada kita baca cepet-cepet, iya sih hatamnya bisa sampai 10 kali, tapi ternyata panjang pendeknya salah, mahrojnya salah, itu lebih khawatirnya nanti merubah makna. Meskipun Allah tetap ngasih nilai pahala, tetap pasti Allah akan kasih. Cuma kita pengennya kan kualitasnya naik lah ya. Gitu ya. Dari abid jadi ibad itu ya, pengennya kita naik terus kualitas kita. Gitu ya, semoga Allah kasih kita kesempatan untuk mengamalkan ilmu kita Bu ya, dikasih karunia itu untuk kita semua. Kita akhiri dulu. Nah tatim darsana bilhamdalillah wa du'a kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.